Para sahabat, ini ada buku ini, judulnya Antologi Puisi Desa, Pulang ke Rumah Nenek. Ini ditulis oleh para penyair yang dikumpulkan oleh Mas Ons Untoro dari Rumah Budaya Tembi. Dan ini terbit November 2023 ini. Nah, ini kerjasama ini antara ini ya, Sastra Bulan Purnama dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APMD, ini kampus kami ini. Jadi ini perjumpaan, saya sebut perjumpaan antara puisi dengan desa, dan tanggal 18 sore malam para penyair itu hadir di kampus APMD untuk ini ya, untuk berpuisi ya. Nah, saya memperoleh kehormatan untuk memberi pengantar. Ini saya kan bukan penyair ya, tapi saya mengapresiasi para penyair puisi ini ya. Karena ya saya ingin mengatakan di buku ini, di pengantar ini, itu puisi membebaskan dan membersihkan desa. Maksudnya apa ini ya? Jadi saya mengawali sebuah kutipan dari John Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35 pada periode 1961 sampai 1963 ya. Jadi tidak genap beliau mati terbunuh. Kennedy bilang gini, jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya. Ya. Ini kalimat yang disampaikan oleh seorang politisi, seorang presiden yang mengapresiasi puisi. Para ekonom maupun teknisi mungkin tidak bakal tertarik dengan puisi. Mungkin mereka menganggap puisi tidak bakal menyumbang kemajuan teknologi dan ekonomi yang diidamkan oleh kaum milenial. Mimik, leyeh-leyeh, nurani, kolonial. Tapi seorang politisi sekaliber Kennedy memberikan pengakuan pada puisi sebagai sebuah kreasi budaya yang memberikan sentuhan keindahan dan nilai atau value kepada politik. Dan tentu puisi dan politik bukanlah dua kutub berlawanan. Politik sebagai sebuah seni kemungkinan tidak membenci puisi, sebaliknya puisi juga tidak anti politik. Anda jangan mengira puisi steril dari politik. Seperti halnya pengetahuan adalah kekuasaan, puisi adalah politik dan kekuasaan juga. Puisi adalah sebuah politik representasi masyarakat penyair terhadap beragam aktor yang berkepentingan dengan kekuasaan. Dengan sentuhan puisi, politik bukan hanya indah pada seni kemungkinan, tetapi yang jauh lebih penting, politik membuat orang berotak keras, bermulut lantang, dan berhati lembut. Maknanya adalah keperpihakan dan pembebasan rakyat. Soal puisi sebagai representasi dan liberasi, saya jadi ingat film Deadwood Society yang dilakoni oleh Robin Williams tahun 1989. Film itu menarasikan kematian masyarakat puisi di sebuah sekolah bergengsi di Amerika yang disebut dengan Akademi Welton, yang menggunakan tradisi kehormatan, disiplin, dan prestasi. Mengagungkan ya, bukan menggunakan. Sejumlah siswa merasa bosan dan tidak nyaman dengan tradisi sekolah yang kaku dan membelenggu seperti penjara. Di tengah kegaulan mereka hadir seorang guru bernama John Keating yang dimainkan oleh Robin Williams, yang selalu membuka kelas dengan pesan agar para murid membuat hidup lebih bermakna. Melalui puisi-puisi indah, guru Keating membuka mata dan pikiran para murid sembari membebaskan mereka menjadi diri sendiri dan menantang murid untuk membuat hidupmu menjadi luar biasa. Free thinkers adalah jargon yang selalu diucapkan Keating sembari ia menyerukan carpe diem alias seizing the day, yang bermakna raihlah kesempatan, itu menjadi spirit baru dalam hidup mereka.
Sekelompok murid membuat kelompok rahasia untuk menghidupkan masyarakat puisi yang telah mati dengan cara menulis dan membacakan puisi untuk menghisap sumsum kehidupan. Semangat Knedi dan Guru Giting serasa bangkit kembali dengan kehadiran buku antologi puisi desa ini yang ditulis oleh sejumlah 66 penyair dan dikumpulkan oleh Mas Ons Untoro dan kawan-kawan. Para sahabat penyair bukan hanya membentuk masyarakat puisi yang selalu hidup, tetapi juga melakukan perjumpaan dengan desa dan kampus sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa PMD. Perjumpaan adalah bentuk connecting people yang begitu berharga untuk merajut dan mempertahankan tradisi agung masyarakat atau society di tengah arus kuasa, modernisme, digitalisme, dan milenialisme yang melakukan kolonisasi ruang publik sekaligus menciptakan kabut tebal kedaulatan bagi Republik Indonesia. Perjumpaan antara puisi dan desa pasti menghadirkan kesan romantisme yang menampilkan keindahan desa. Berbeda dengan frasa kebodohan kehidupan desa yang ditulis oleh Karl Marx untuk menandai moda produksi Asiatik, frasa keindahan desa adalah ekspresi tradisi Asia, sebagaimana dihadirkan oleh Kaisar Meiji ketika dia melancarkan restorasi Jepang yang mengambil kembali budaya, tradisi, dan nilai dari desa. Jepang adalah sebuah masyarakat yang menjadi maju karena teknologi tetapi tidak pernah lupa akan jati dirinya. Sebaliknya merawat tradisi dan jati diri tanpa ketinggalan zaman. Pemimpin India, Mahatma Gandhi maupun dua pemimpin Indonesia, Soekarno dan Hatta, ditandai sebagai kaum esensialis yang menempatkan desa sebagai situs keaslian, sebagai fondasi bangsa negara. Kota adalah ciptaan kolonial, desa adalah ciptaan asli India. Begitu tutur Mahatma Gandhi. Romantisme pada keindahan desa bisa membuat kita progresif sekaligus konservatif, tergantung siapa dan cara memandangnya. Ia menjadi progresif karena bisa melihat masa depan secara terang dan jernih tanpa kabut tebal kedaulatan yang dibuat oleh kolonialisme, modernisme, dan orientalisme. Para leluhur bangsa Turki menyampaikan pesan kuat begini: siapapun yang tidak taat pada tradisi akan kehilangan cahaya. Siapapun yang kehilangan cahaya akan sulit menemukan masa depan. Tetapi bagi kaum modernis milenialis, romantisme adalah keindahan desa. Romantisme pada keindahan desa adalah tindakan konservatif. Desa itu jadul, tradisional, kolot, masa lalu, dan lain-lain sembari mengatakan bahwa yang datang dari barat itu canggih, maju, dan modern. Sebaliknya bagi kaum esensialis, romantisme adalah konservasi dan representasi yang hendak menjaga dan mempertahankan entitas masyarakat dari gempuran kolonialisme ekonomi dan teknologi. Seorang postkolonialis yang radikal sekalipun seperti Michel Foucault menyerukan semangat society must be defended. Masyarakat harus dibela, dipertahankan. Dengan nada dasar yang sama, romantisme puisi memiliki spirit village must be defended. Desa harus dipertahankan untuk membentengi desa dari gempuran negara, kota, dan modal. Sebagai kreasi budaya, puisi memiliki cipta rasa karsa yang memberi sentuhan nilai untuk membebaskan atau liberasi desa dari belenggu birokratisasi dan teknokratisasi berupa data, alat, proyek, aplikasi, dan sebagainya. Cara pandang budaya meyakini bahwa desa adalah masa depan peradaban. Keindahan puisi membela sekaligus membersihkan desa. 5 tahun lalu Mbah Maimun Zubair mendiang menyampaikan pesan kepada saya. Desa selama ini diobok-obok. Desa harus dibangun dari bawah dan dibersihkan dari atas. Begitu kata Mbah Mun pada saya. Apa yang harus dibersihkan dari desa? Biasanya orang kan melihat kotoran itu korupsi ya. Nah, kotoran desa bukanlah korupsi melainkan limbah teknokrasi. Demikian ungkap kawan Ari Sucipto. Teknokrasi bukan hanya membuat limbah tetapi juga memproduksi proyek seperti SDGs desa, stunting, digitalisasi, dan sebagainya yang menempel sebagai benalu pada tubuh desa.
Selamat datang seluruh masyarakat penyair. Kami menunggu kehadiran para sedulur untuk menyerukan puisi dengan otak keras, mulut lantang, dan hati lembut yang bermakna membebaskan dan membersihkan desa. Wahai desa, jadilah diri sendiri, jadilah desa berdikari seperti era 45-65 ketika dipimpin oleh para kepala desa legendaris yang memiliki itu geni, powerful, legitimasi, dan legasi yang secara bermakna punya emansipasi untuk masyarakat setempat dan republik. Meski DNID dan PKI yang pro rakyat tapi anti masyarakat menuding Kades sebagai salah satu dari 7 setan desa, tetapi romantisme pada Kades legendaris merupakan bentuk imajinasi yang perlu dihadirkan sebagai salah satu cara untuk memegang spirit village must be defended.